I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem operasional asuransi kerugian dalam mengeliminir riba dan kontra yang batil. Yang pertama yaitu mengenai konsep operasional, di mana konsep takaful atau tolong menolong, konsep tolong menolong atau saling melindungi dalam kebenaran bermuamalah dalam surah Al-Maidah ayat 2, yang mana artinya yaitu tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Sistem operasional asuransi kerugian syariah dirancang untuk menghilangkan unsur riba dan kontra yang tidak sah, yang mana berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam model ini, akad yang digunakan bukanlah jual beli risiko seperti pada asuransi konvensional, melainkan akad tabaruk atau hibah dan wakalah bil ujrah atau perwakilan dengan imbalan. Klaim asuransi dibayarkan dari dana tabaruk dengan mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi untuk menghindari unsur gharar atau ketidakjelasan dan maisir, yaitu judi. Seluruh proses ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memastikan bahwa semua aktivitas operasional, investasi, dan administrasi sesuai dengan ketentuan syariah. Kedua, mengenai prinsip-prinsip asuransi kerugian, yang mana prinsip-prinsip asuransi kerugian terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu prinsip berserah diri dan ikhtiar dalam asuransi syariah. Khususnya pada asuransi kerugian, prinsip ikhtiar atau usaha maksimal mencerminkan upaya aktif peserta untuk melindungi diri dari resiko sesuai syariat. Islam mendorong perlindungan terhadap harta dan jiwa serta berusaha sebaik mungkin dalam menghadapi potensi resiko. Kedua yaitu prinsip tolong menolong. Dalam asuransi syariah, khususnya pada asuransi kerugian, prinsip ikhtiar dan tawakal berperan sebagai dasar penting yang mencerminkan keseimbangan antara usaha manusia dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ikhtiar tercermin dari kesadaran peserta untuk mengambil langkah-langkah yang preventif dalam menghadapi resiko dengan berpartisipasi dalam program asuransi yang dikelola berdasarkan syariah, di mana kontribusi yang diberikan merupakan bentuk solidaritas dan tanggung jawab sosial. Ketiga yaitu prinsip saling bertanggung jawab, di mana prinsip saling bertanggung jawab dalam asuransi syariah, khususnya pada asuransi kerugian, merupakan cerminan dari semangat tolong menolong atau ta'awun di antara para peserta, di mana setiap individu tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga berkontribusi membantu peserta lain yang mengalami musibah melalui dana tabaruk atau hibah. Yang keempat yaitu prinsip kerjasama dan bantu membantu, di mana prinsip ini saling kerjasama dan bantu membantu dalam asuransi syariah yang berdasarkan pada dasar Islam, yaitu ta'awun atau tolong menolong dalam kebaikan, di mana setiap peserta berperan aktif dalam membantu sesama yang mengalami musibah atau kerugian. Kelima yaitu prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan, di mana prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan dalam asuransi syariah mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di antara peserta, di mana setiap individu yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan membantu satu sama lain saat musibah terjadi. Keenam yaitu prinsip terasuransikan, di mana prinsip ini penting terasuransikan atau insurable interest dalam asuransi syariah, merujuk pada
pada adanya hubungan kepentingan yang sah dan diakui secara syar'i antara peserta dan objek yang diasuransikan. Ini berarti peserta harus memiliki kepentingan langsung terhadap harta atau jiwa yang diasuransikan, sehingga jika terjadi kerugian atau musibah, peserta benar-benar merasakan dampaknya. Prinsip ini sangat penting untuk mencegah spekulasi atau niat mencari keuntungan dari objek yang tidak ada kaitannya kepemilikan atau tanggung jawab. Yang ketujuh yaitu prinsip itikat baik, di mana prinsip itikat baik dalam asuransi syariah menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam hubungan antara peserta dan penyelenggaraan. Setiap pihak diharapkan berperilaku jujur, tidak menyembunyikan informasi penting, dan saling menghormati. Yang ke-8 yaitu prinsip ganti rugi, yang mana prinsip ganti rugi dalam asuransi syariah mengacu pada konsep bahwa peserta berhak menerima kompensasi yang adil dan kerugian yang dialami sesuai dengan nilai objek yang diasuransikan. Prinsip ini memastikan bahwa klaim yang diajukan peserta dipenuhi untuk mengembalikan keadaan mereka tanpa unsur keuntungan yang berlebihan. 9 yaitu prinsip penyebab dominan, di mana tuntutan ganti rugi dari pihak tanggung jawab dapat dijamin jika penyebab dari kejadian tersebut dijamin atau tidak dikecualikan dengan polis. Prinsip ini menekankan pentingnya memahami hubungan antara penyebab suatu kerugian dan ketentuan dalam polis asuransi. Yang ke-10 yaitu hak subrogasi atau ganti rugi yang diberikan pihak asuransi tergantung karena adanya sebab kecerobohan dari pihak ketiga. Yang terakhir yaitu prinsip kontribusi bentuk kerjasama, di mana setiap anggota memberikan kontribusi dana. Materi yang ketiga yaitu mekanisme pengelolaan dana, di mana mekanisme pengelolaan dana pada asuransi kerugian syariah merupakan bentuk perlindungan dari finansial yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti tolong-menolong atau ta'awun, keadilan, dan menghindari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir yaitu perjudian. Dalam konteks ini, pengelolaan dana menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa operasional asuransi tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah, di mana yang pertama yaitu akad dan prinsip dasar dalam asuransi syariah. Hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi didasarkan pada akad tabaruk dan wakalah. Akad tabaruk adalah perjanjian di mana peserta menyumbangkan dana untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, sedangkan akad wakalah menjadikan perusahaan sebagai pengelola dana dengan imbalan ujrah atau fee. Kedua yaitu pemisahan dana, di mana dana yang dikumpulkan dari peserta disimpan dalam rekening khusus yang terpisah dari dana perusahaan. Rekening ini disebut dengan tabaruk dan digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami musibah. Yang ketiga yaitu investasi dana tabaruk. Dana tabaruk yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti suku, saham syariah, atau deposito di bank syariah. Yang keempat yaitu manajemen risiko dan surplus underwriting. Perusahaan asuransi syariah menerapkan manajemen risiko yang ketat untuk memastikan bahwa dana tabaruk dikelola dengan baik dan tidak mengalami kerugian yang signifikan. Yang kelima yaitu pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Seluruh aktivitas pengelolaan dana asuransi syariah diawasi oleh pengawas syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang keempat yaitu underwriting. Underwriting adalah proses seleksi dan penilaian risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi sebelum menyetujui sesuatu permintaan pertanggungan. Dalam konteks asuransi kerugian syariah, underwriting tidak hanya sekedar menilai risiko dari sistem teknis dan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya, proses ini harus bebas dari
unsur riba atau bunga, gharar dan ketidakjelasan, serta maisir, yaitu spekulasi atau judi. Proses underwriting tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, ketidakjelasan, perjanjian, atau syarat yang merugikan salah satu pihak. Semua informasi harus jelas dan transparan sehingga tidak menimbulkan keraguan atau konflik di kemudian hari. Selain itu, dana yang terkumpul dari peserta hanya boleh diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan yang halal seperti suku, saham syariah, atau proyek real yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang terakhir yaitu klaim, di mana dalam asuransi syariah termasuk asuransi kerugian, klaim adalah proses di mana peserta meminta ganti rugi atas kejadian yang menyebabkan kerugian seperti kebakaran, kecelakaan, atau pencurian. Tapi berbeda dengan asuransi konvensional, proses klaim dalam asuransi syariah punya dasar dan mekanisme yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di mana proses klaim ini dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan akad perjanjian di awal, di mana ketika peserta mengalami musibah, ia melaporkan klaim ke perusahaan, lalu perusahaan akan memverifikasi atau mengecek dokumen dan menilai besar kerugian yang dialami. Kalau semua syarat sudah terpenuhi dan klaim dianggap sah, maka dana klaim akan dibayarkan dari dana tabarruk, yang mana seperti dijelaskan di atas tadi. Yang bikin sistem ini halal dan bebas dari riba yaitu ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu tidak ada bunga atau riba dalam pembayaran. Yang kedua, semua aturan klaim jelas, jadi tidak ada ketidakjelasan atau gharar. Yang ketiga yaitu klaim bukan bentuk spekulasi atau untung-untungan yang disebut maisir, tapi bentuk solidaritas antar peserta. Pasca kodifikasi merujuk pada fase setelah ditetapkannya aturan-aturan resmi dalam bentuk regulasi, fatwa, maupun standar operasional yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan asuransi di Indonesia. Dalam konteks asuransi kerugian syariah, pasca kodifikasi menandai titik penting di mana praktik asuransi mulai mengacu secara tegas pada prinsip-prinsip yang tertulis, terstruktur, dan dapat dijadikan acuan hukum formal. Kodifikasi yang paling berpengaruh dari lembaga-lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah atau DSN, Majelis Ulama Indonesia DSN MUI melalui fatwa-fatwanya, Otoritas Jasa Keuangan melalui peraturan dan roadmap asuransi syariah, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang proses perasuransian, Fatwa DSN MUI Nomor 21 DSN MUI X 2001 misalnya, menjadi dasar penting dalam membedakan akad asuransi syariah dari asuransi konvensional. Pasca kodifikasi ini, operasional asuransi kerugian syariah menjadi sistematis dan konsisten dengan syariat, di mana proses-proses underwriting, klaim, dan investasi dana serta pengelolaan surplus semuanya harus sesuai dengan akad-akad syariah yang sah seperti akad tabarruk atau hibah dan wakalah.